Baiklah, saya Yosepin Panjaitan. Saya akan menjelaskan slide 4 dan slide 5. Jenis data. Jenis data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama data kualitatif dan kuantitatif, yang kedua data menurut dimensi waktu, dan yang ketiga data menurut sumber. Yang pertama, data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan, gambar atau audio, ataupun video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman, dan lain-lain. Pada intinya, data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Contohnya, jumlah siswa ataupun guru, jumlah sarana prasarana, dan hasil angket. Dan masih banyak lagi. Data kuantitatif. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Data interval adalah data yang diukur dengan jarak yang sama pada skala yang sudah diketahui, tetapi ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Contoh data interval. Nilai ujian 6 orang mahasiswa, yaitu A, B, C, D, dan E, diukur dengan ukuran 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dapat dikatakan bahwa beda prestasi antara mahasiswa C dan A adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan data rasio adalah data yang diukur dengan suatu proporsi dan mempunyai nilai absolut. Data rasio diperoleh melalui pengukuran dengan skala rasio memiliki titik nol. Oleh karena ada titik nol, maka data rasio dapat dibuat perkalian atau pembagian. Contoh dari data rasio adalah 4 orang supir, yaitu A, B, C, dan D, mempunyai pendapatan masing-masing per hari, yaitu 10.000, 30.000, 40.000, dan 50.000. Bila dilihat dari ukuran rasio, maka pendapatan supir C adalah 4 kali pendapatan supir A, atau dengan kata lain rasio antara supir C dan A adalah 4:1 dengan suatu proporsi dan mempunyai nilai absolut. Data rasio diperoleh melalui pengukuran dengan skala rasio memiliki titik nol. Oleh karena ada titik nol, maka data rasio dapat dibuat perkalian atau pembagian. Contoh dari data rasio adalah 4 orang supir, yaitu A, B, C, dan D, mempunyai pendapatan masing-masing per hari, yaitu 10.000, 30.000, 40.000, dan 50.000. Bila dilihat dari ukuran rasio, maka pendapatan supir C adalah 4 kali pendapatan supir A, atau dengan kata lain rasio antara supir C dan A adalah 4:1. Halo, perkenalkan nama saya Cantika Sariah Simanjuntak, NPM 1801060127, saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada slide 6 dan slide 7 mengenai data kualitatif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal, bukan berupa simbol, angka, atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Data kualitatif dibagi atas dua data, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal data yang dinyatakan dalam kategori. Data nominal merupakan data yang disajikan dalam kategori atau penomoran sehingga ada membedakan antara yang satu dengan yang lainnya tetapi memiliki derajat yang sama. Contohnya, laki-laki diberi penomoran nomor 1 dan perempuan diberi nomor 2. Dan yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang menunjukkan adanya penjenjangan kualitas atau disebut dengan peringkat. Contohnya, juara 1 mendapatkan skor 100,
juara 2 mendapatkan skor 80, dan juara 3 mendapatkan skor 70. Sekian dari penjelasan saya pada slide 6 dan 7, saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sagentina Puja Madumasiaan, NPM 1801060128. Data menurut dimensi waktu ada 3. Yang pertama, data runtut waktu. Yang kedua, data silang. Yang ketiga, data polling. Yang pertama, data runtut waktu, yaitu terdiri dari pengamatan pada suatu variabel atau beberapa variabel dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, data runtun waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu atau lebih objek yang sama pada setiap periode waktu. Contohnya adalah data harian seperti kurs dan data mingguan seperti pengunjung rumah sakit setiap minggu. Yang kedua adalah data silang tempat, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu tertentu, namun waktu pengumpulan data mungkin saja tidak dalam satu titik persis pada suatu periode tertentu. Contoh, data sensus penduduk setiap kecamatan. Yang ketiga, data polling, yaitu kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat. Contohnya itu, ketika kita ingin mengamati PAD untuk masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Karena jumlah data silang tempat terdiri atas 4 kabupaten, sedangkan data runtun waktu yang diamati 10 tahun, maka jumlah observasi yang dimiliki sebanyak 50 atau 5 dikali 10. Halo, perkenalkan, nama saya Clara Syantaria Saragi, NPM 1801060 Saya akan menjelaskan data menurut sumber. Data menurut sumber terbagi atas 2. Pertama, data internal dan data eksternal. Kedua, data primer dan data sekunder. Apa itu data internal dan data eksternal? Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di dalam organisasi atau data yang diperoleh dari dalam organisasi tersebut atau tempat penelitiannya berada di dalam organisasi tersebut. Misalnya, penelitian data keuangan dalam organisasi, data pegawainya, dan data produksi. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Misalnya itu, penelitian data tentang jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen dan penelitian persebaran penduduk. Selanjutnya, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer ini bisa dilakukan dengan wawancara, observasi langsung, atau mengisi kuesioner. Cara pemakaian data primer ini dilakukan sesuai dengan instrumen dan informasi yang dibutuhkan. Apabila instrumennya dari diri sendiri, maka data yang diperoleh berupa kualitatif. Maka dilakukan observasi atau wawancara dalam sebuah penelitian. Namun jika informasi yang akan dicari adalah data yang bersifat kuantitatif, maka menggunakan kuesioner untuk melakukan penelitiannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung atau masih ada sumber lain. Data sekunder ini diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau sumber data lain. Selanjutnya, penelitian populasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu populasi. Populasi adalah suatu objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, kejadian atau peristiwa yang memiliki karakteristik dalam suatu penelitian. Penelitian populasi adalah semua elemen yang ingin diteliti dalam wilayah penelitian. Ditinjau dari jumlahnya, populasi dibagi atas 2. Yang pertama, populasi terhingga, yaitu populasi yang memiliki batas kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya,
5.000 orang guru SMA di Pematang Siantar pada tahun 2020 memiliki karakteristik dengan lulusan program strata 1 atau S1. Yang kedua, populasi tak terhingga, yaitu populasi yang tidak dapat ditemukan batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya, guru di Indonesia, maka jumlahnya harus dihitung sejak guru pertama ada sampai guru sekarang, bahkan guru yang akan datang. Maka daripada itu, penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak, sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. Kenalkan, nama saya Riani Friski Lagan, NPM 1801060125, grup C. Kelas saya akan menjelaskan slide ke-13 tentang metode pengambilan sampel. Sebelum itu kita harus mengerti definisi teknik sampling itu adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau yang disebut dengan kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi. Pengambilan sampel mempunyai sifat antara lain yang pertama, dapat menggambarkan seluruh populasi dalam keadaan yang teliti. Dan yang kedua itu dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku atau standar dari taksiran yang diperoleh. Dibuat dalam contoh itu, dimisalkan rata-rata populasi sama dengan A, rata-rata sampel sama dengan B, presisinya adalah perbedaan antara A dan B atau A dikurang B. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Slide selanjutnya ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian. Yang pertama, derajat keseragaman dari populasi. Semakin seragam, semakin kecil sampel yang diambil. Yang dimaksud dengan itu, apabila populasi seragam sempurna, maka satu elemen rel saja dari seluruh populasi sudah cukup representatif untuk diteliti. Jika populasi adalah completely heterogeneous, maka hanya pencacahan lengkaplah dapat memberikan gambaran yang representatif. Yang kedua, presisi yang dikehendaki dari peneliti. Semakin tinggi tingkat presisi dikehendaki, semakin besar jumlah sampel yang harus diambil. Jumlah sampel yang besar cenderung memberikan pendugaan yang lebih mendekati nilai sesungguhnya. Yang dimaksud dengan itu, tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaan hasil sampel dengan hasil pencacahan lengkap dengan asumsi instrumen. Teknik wawancara, kualitas wawancara yang digunakan sama. Secara kuantitatif, presisi diukur dari standar error. Makin kecil kesalahan baku, makin besar tingkat presisi. Yang ketiga, rencana analisis. Terkadang besarnya sampel sudah mencukupi tingkat presisi tinggi, tapi dihubungkan dengan kebutuhan analitis atau perhitungan statistik, jumlah sampel tersebut kurang mencukupi. Maksudnya, rencana analisis data dengan teknik analisis tertentu sangat menentukan besarnya sampel yang harus diambil. Yang keempat, tenaga, waktu, dan biaya. Jika ingin presisi tinggi, maka jumlah sampel harus besar, tapi jika dana, waktu, dan tenaga terbatas, maka tidak mungkin mengambil sampel yang besar, dan itu tergantung pada ketersediaan biaya. Cara pengambilan sampel. Ada 2 macam rancangan pengambilan sampel. 1. Probability sampling atau sampel acak. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Setiap unsur populasi mempunyai peluang yang sama besarnya untuk dipilih menjadi sampel. Probability sampling terbagi menjadi 1. Simple random sampling atau sampel acak sederhana. Cara pengambilan sampel acak pada suatu populasi tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut dilakukan pada populasi homogen atau dianggap homogen. Misalnya, suatu penelitian terhadap alumni jurusan ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ada 2 metode pengambilan sampel acak sederhana. 1. Pengundian atau undian atau untung-untungan. 2. Menggunakan tabel bilangan random atau buku statistik atau komputer. 2. Proportionate stratified random sampling
atau sampel acak berstrata secara proporsional, populasi heterogen dan mempunyai tingkatan atau strata secara proporsional. Contoh, populasi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang terdiri dari angkatan 2018, 2019, 2020. Pengambilan sampel dilakukan pada setiap angkatan. Jumlah tiap angkatan berbeda, jadi jumlah sampel akan berbeda. 3. Disproportionate stratified random sampling atau sampel acak berstrata secara tidak proporsional. Populasi yang memiliki strata heterogen secara tidak proporsional. Contohnya, populasi sebuah perusahaan yang memiliki pegawai berdasarkan jenjang pendidikan S2 3 orang, S1 10 orang, D3 50 orang, SMU 50 orang. Cara pengambilan sampel ada dua macam, yaitu yang pertama probability sampling atau sampel acak, yang kedua non-probability sampling dan sampel tak acak. Dalam poin pertama ini saya akan mencoba menjelaskan untuk poin 4, 5, 6, yaitu cluster sampling, area sampling, dan double sampling. Cluster sampling yaitu salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu melainkan kelompok, misalnya jenis-jenis pekerjaan yaitu guru, petani, polisi, nelayan. Yang kedua, area sampling atau sampel wilayah, pengambilan sampel berdasarkan wilayah. Lalu yang berikutnya double sampling. Double sampling dimaksudkan yaitu si peneliti 2 kali mengambil sampel sekaligus. Bagian yang kedua dari cara pengambilan sampel adalah non-probability sampling atau sampel tak acak. Ditentukan sendiri oleh peneliti atau berdasarkan pembimbing, yaitu terbagi menjadi 3. 1. Systematic sampling atau sampel sistematis. Yang kedua, kuota sampling atau sampel kuota. Yang ketiga, purposive sampel atau sampel yang bertujuan. Systematic sampling yaitu sampel yang diambil secara diberi nomor urut 1 sampai berapa yang kita mau, dan cara menelitinya juga sesuai dengan urutannya setelah 1, 2, 3, 4, 5 begitu seterusnya, sistematis secara mengalir. Yang berikutnya kuota sampling atau sampel kuota. Teknik ini dilaksanakan peneliti dengan atau telah menetapkan jumlah, jatah atau muatan. Teknik ini lebih praktis karena jumlah sudah ditentukan di awal dan barangkali sudah menentukan target. Lalu poin yang ketiga, purposive sampling atau sampel yang bertujuan. Teknik pengambilan sampel berdasarkan atas tujuan dan pertimbangan, misalnya karena keterbatasan waktu dan biaya, sehingga memilih kriteria tertentu.